Hidup itu tidak mudah, dan kita semua manusia tahu bahwa betapa berat dan sulitnya menjalani kehidupan ini. Ada banyak persoalan kehidupan yang harus kita selesaikan. Sejak dari kita kecil pun, manusia sudah menghadapi begitu banyak persoalan dan pergumulan kehidupannya. Dari kecil ketika mereka harus bergaul dengan teman-teman sebayanya, ada banyak persoalan yang muncul di situ. Belum tentu teman sebayanya bisa menerima dirinya, dan itu pun menjadi sebuah pergumulan atau persoalan tersendiri yang harus diselesaikan oleh seorang anak remaja. Ketika bertumbuh menjadi pemuda atau dewasa muda, persoalan pun bertambah lebih rumit ketika bukan hanya masalah pergaulan, tetapi pekerjaan, kemudian teman hidup atau jodoh, rumah tangga, dan 1001 macam persoalan yang lainnya. Jika kita menggunakan istilah yang sering digunakan oleh anak-anak saya ketika mereka bermain game, maka hidup itu dapat kita istilahkan dengan kalimat ini. Tidak semudah itu, Ferguson. Hidup itu memang tidak semudah itu rasanya. Ada banyak persoalan dan pergumulan yang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Dan namun, ingat baik-baik, sebenarnya semua persoalan dan pergumulan dari kehidupan itu, sebagian besar masih sekedar menyentuh bagian luar dari diri kita manusia. Sebab ada satu perjuangan dan pergumulan hidup yang jauh lebih berat dibandingkan semua persoalan-persoalan itu. Yaitu pergumulan atau perjuangan yang oleh Tuhan Yesus Kristus itu dia ingatkan kepada setiap kita di dalam Lukas pasal yang ke-13 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Lihat, perjuangan ini yang seringkali kita lupakan. Padahal perjuangan ini jauh lebih penting, jauh lebih berat tanggungannya dibandingkan perjuangan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan tadi. Sebab, kalau hanya sekedar masalah mencari teman, lalu kemudian mencari pekerjaan, mencari jodoh, membangun rumah tangga, kita menemukan ada banyak orang yang tidak mengenal Tuhan yang kita kenal, ternyata mereka bisa berteman dengan baik loh. Mereka tidak mengenal Tuhan yang kita kenal, ternyata bisa mendapatkan pekerjaan, dan bahkan bertanggung jawab atas pekerjaan itu, ketika mereka harus menyelesaikan dan menunaikan tugas pekerjaan mereka masing-masing itu. Walaupun mereka tidak mengenal Tuhan yang kita kenal. Bahkan ada keluarga-keluarga yang tidak mengenal Tuhan yang kita kenal, ternyata bisa jauh lebih tertata dan terjaga kehidupan rumah tangga dan keluarganya dengan baik. Sementara kita menemukan ada banyak anak-anak Tuhan, mereka yang mengaku mengenal Tuhan yang sejati itu, ternyata hidup pergaulannya, hidup pekerjaannya, dan hidup rumah tangganya jauh lebih kacau, jauh lebih berantakan dibandingkan mereka yang tidak mengenal Tuhan itu. Nah ini, konyolnya adalah di sini. Karena seringkali anak-anak Tuhan hanya mengutamakan persoalan-persoalan lahiriah itu. Datang kepada Tuhan hanya demi sekedar menyelesaikan persoalan lahiriah ini. Lupa bahwa mereka harus menyelesaikan persoalan yang lebih utama. Yaitu persoalan kekal, nasib kekal, dan demi keselamatan jiwa mereka. Mereka melupakan ini. Yaitu perjuangan untuk melewati pintu yang sesak itu. Perjuangan yang artinya jauh lebih berat. Kenapa berat? Karena menuntut segenap kehidupan kita. Dan Tuhan menegaskan di situ, banyak orang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak akan dapat. Mereka pengen masuk tetapi tidak dapat. Kenapa? Karena mereka ingin masuk demi menyelesaikan persoalan-persoalan daging tadi. Mereka lupa bahwa untuk masuk itu persoalannya bukan hanya sekedar ngurusin persoalan daging, tetapi ngurusin atau membereskan persoalan-persoalan batin mereka.
Jadi mereka pengen masuk tetapi tidak bisa masuk karena yang mereka urusin persoalan dagingnya, bukan persoalan batinnya. Untuk bisa masuk dan melewati pintu yang sesak itu adalah dengan memiliki tujuan dan maksud demi membereskan dan menyelesaikan persoalan-persoalan batin. Beresnya karaktermu, lurusnya motivasi hidupmu, bersihnya pikiranmu, bersihnya batinmu, yang akan membuat engkau tidak lagi merasa terlalu terbebani dengan persoalan daging ini. Persoalan-persoalan memang kita hadapi, tetapi merasa tidak terbebani karena ini hanya tinggal membutuhkan keseriusan dan tanggung jawab di dalam menyelesaikannya secara lahiriah. Semua kapasitas diri kita maksimalkan. Otak kita, keterampilan kita, kemampuan kita bersosialisasi, kita maksimalkan, selesai ini sebenarnya. Tetapi untuk ini dibutuhkan kerendahan hati, ketertundukan, ketaatan, dan kerelaan mengerjakan kehendak Bapa. Dan oleh sebab itu untuk bisa memiliki ketaatan, kerelaan, dan menemukan kehendak Bapa, kuncinya adalah sungguh mari jumpai Tuhan di sepanjang kehidupanmu. Temui Dia. Ajak Dia untuk berdiskusi, berdialog tentang kehidupanmu. Mengajari engkau bagaimana menjalani kehidupan ini. Dan lewati kehidupan ini bersama dengan Dia. Dan itu akan terus membereskan dan membersihkan batinmu. Dengan berusaha terus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan, berkomunikasi, menjalin hubungan yang intens, tanya terus, betulkah hidupku ini Tuhan, luruskah batinku ini? Kalau belum, bersihkanlah aku Tuhan dengan kebenaran dan kehendak-Mu itu. Dan biarlah kehendak-Mu itu yang menuntun langkah hidupku. Ketika aku harus melewati banyak persoalan ini, aku menemukan kehendak-Mu, aku bisa menyelesaikannya. Dan bagian demi bagian kehidupan bisa kita selesaikan. Dan akhirnya, bukan hanya sekedar salah satu persoalan kita selesaikan, tetapi dua-duanya. Di bagian ini kita bisa menyelesaikannya, di bagian ini pun kita juga bisa menyelesaikannya. Dan ketika kita bisa menyelesaikannya, kita menjadi orang yang paling bahagia. Kita bisa menyelesaikan persoalan daging kita juga dengan benar, persoalan lahiriah kita dengan benar. Kita juga bisa menyelesaikan persoalan batin kita pula dengan benar. Dan indah, orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang akan nikmat di bumi dan juga nikmat di surga. Menemukan kebahagiaan yang sejati dari kehidupan itu. Mari kita berjuang untuk menemukan kenikmatan dan kebahagiaan hidup yang sejati itu. Selamat berjuang. Tuhan Yesus memberkati.